Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada anak-anakku kelas 8C dan 8D yang baru saja menyelesaikan ujian PTS Ganjil. Mudah-mudahan apa yang telah kalian kerjakan akan membuahkan hasil yang terbaik untuk kalian. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini setelah mendapatkan keridhaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan anak sekalian juga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai akhlak tercela kepada diri sendiri. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas diantaranya adalah ananiyah dan putus asa. Pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian. Pengertian ananiyah. Secara bahasa, ananiyah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu anak, yang artinya aku atau saya. Itu secara bahasa. Jadi ananiyah artinya itu adalah keakuan, atau istilah lainnya adalah egois. Secara istilah, ananiyah adalah sifat egois atau keakuan yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa menghiraukan orang lain. Ini adalah pengertian secara bahasa dan istilah dari sifat ananiyah. Yang kedua adalah dalil ananiyah. Dalil ananiyah ini sebagaimana yang terdapat dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tus'il khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Adapun dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi, idza ra'aita syuhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'tharatan wa ijaba kulli dhi ra'yi bi ra'yihi fa'alaika bi nafsik. Jika engkau melihat kikir itu diatak-atik, hawa nafsu diikuti, dan kekaguman pemilik pendapat, jagalah dirimu. Maka sebagai umat Islam, kita harus menjauhi sifat egois. Kita harus bisa menjauhi sifat ananiyah. Karena hal ini, sifat egois itu, ananiyah itu akan dapat merugikan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain, bahkan lingkungan sekitar. Bahkan Islam melarang umatnya bersikap ananiyah dan mendidik umatnya agar pandai-pandai menghormati orang lain sebagaimana wajarnya. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita agar menghormati manusia sesuai dengan kedudukannya. Bahkan diriwayatkan pula dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang anak muda yang memuliakan orang tua karena ketuaannya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan baginya orang yang memuliakan dia setelah tuanya.
Jadi kalau kita sering menghormati orang yang lebih tua dari kita, maka insya Allah ketika kita tua pun orang juga akan menghormati kita. Orang juga akan memuliakan kita. Apabila kita sebagai generasi muda mau menghormati yang tua, insya Allah kelak setelah tua akan dihormati pula oleh yang muda. Dengan demikian, hadis di atas sebagai motivasi bagi kita untuk menghormati orang lain, terutama yang lebih tua. Akan tetapi, walaupun hadis di atas dikatakan menghormati orang tua karena ketuaannya, bukan berarti selain orang tua tidak dihormati. Salah satu bentuk menghormati orang lain ialah menjaga diri agar tidak bersikap ananiyah atau egois, karena ada dampak yang ditimbulkan tersebut. Anak-anak sudah berbahagia. Lalu bagaimana dampak negatif dari egois? Dampak negatifnya, pertama, dia itu tidak disukai dalam pergaulan karena sering meremehkan orang lain. Yang kedua, menurunkan martabatnya sehingga terlambat tahun tidak disukai orang. Dengan sendirinya dia merendahkan martabatnya dia sebagai manusia. Kemudian terisolir dari pergaulan masyarakat dan lingkungan. Jadi masyarakat tidak suka, tidak senang kepadanya karena terlalu egois, mementingkan diri sendiri. Itu diantara dampak negatif. Kemudian akibat memiliki sifat egois, pertama merusak tali persaudaraan, yang kedua memutus hubungan silaturahmi, ketiga dijauhi orang dan teman-temannya, kemudian menimbulkan kebencian, berdosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akibat memiliki sifat egois. Lalu bagaimana cara kita dapat menghindari dari sifat egois tersebut? Pertama, kita harus dapat mengendalikan diri untuk tidak menang dalam pembicaraan. Kemudian yang kedua, tidak menganggap bahwa pendapat sendirilah yang paling benar. Pendapat orang lain salah. Kemudian yang ketiga, belajar menghargai orang lain sebagaimana dirinya ingin dihormati. Jadi kalau kita ingin diri kita dihormati, maka hormatilah orang lain. Itu diantara pengertian dalil dampak negatif akibat memiliki sifat egois. Kemudian cara menghindari sifat egois tersebut. Sekarang kita berlanjut kepada putus asa. Apa itu putus asa? Putus asa secara bahasa artinya adalah putus harapan. Jadi secara istilah putus asa yaitu perasaan tidak mampu lagi mencapai sesuatu yang diharapkan atau dicita-citakan sehingga tidak mau melanjutkan usaha yang telah dilakukan. Itu pengertian dari putus asa. Kemudian dalilnya terdapat dalam surah Yusuf ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa al-qaumul kafir. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir. Nah ini. Jadi dalil ini menekankan kita sebagai orang muslim tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Yang berputus asa itu hanyalah orang-orang kafir. Nah ini dalil putus asa. Jadi kita sebagai orang muslim tidak dilarang untuk berputus asa. Adapun penyebab putus asa, jadi putus asa ini adalah sifat yang dapat merugikan diri. Banyak hal sehingga seseorang bisa putus asa. Namun dari banyak penyebab tersebut, salah satu yang paling sering terjadi dalam masyarakat kita adalah karena terjadinya kegagalan yang berulang kali dalam mencapai cita-cita atau pengharapan sesuatu. Biasanya nih, sekali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal. Biasanya kita udah putus harapan kita. Karena untuk menggapai itu semua sudah merupakan suatu hal mustahil. Ya, disinilah kita dilarang untuk berputus asa. Karena itu sesuatu yang ada di dunia ini tidak mungkin, tidak akan bisa terjadi. Ya. Jadi di dunia ini tidak mungkin sesuatu itu
tidak akan terjadi. Ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bisa mungkin terjadi. Namun sebenarnya penyebab putus asa seseorang bukan hanya berasal dari persoalan yang dihadapi semata, akan tetapi cara penyikapi persoalan yang dihadapi tersebut. Nah, itu di antara penyebab putus asa. Ya. Kemudian bagaimana dampak negatif putus asa? Nah ini, jadi putus asa itu adalah merupakan termasuk akhlak yang tercela. Dampaknya amat negatif, baik bagi diri sendiri juga bagi keluarga. Adapun dampak dari putus asa diantaranya itu dapat merugikan diri kita sendiri, dikarenakan terjadinya depresi, ya, diawali depresi, kemudian stres, kemudian bisa menyebabkan kita menjadi gila, ya, bisa juga menyebabkan kita membunuh diri kita sendiri. Nah, ini dampak negatifnya. Yang kedua, ya, yang pertama dapat merugikan diri sendiri, yang kedua susah untuk mencapai kemajuan. Ya. Jadi orang yang putus asa maka dia akan menghadapi hidup yang susah. Kenapa? Karena dikarenakan tidak mau bangkit lagi atau atas keterpurukan yang dihadapi. Maka untuk bisa bangkit kembali, jalan yang harus ditempuh oleh seseorang adalah jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbanyaklah ibadah dan berdoa. Perbanyaklah ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dampak negatif dari berputus asa. Kemudian ya adalah ciri-ciri orang yang putus asa. Apa ciri-cirinya? Pertama adalah timbulnya sifat malas. Sifat malas. Setelah mengalami kegagalan dalam suatu usaha, yang biasa terjadi, ya malaslah untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan kalau kita sudah gagal berkali-kali. Tapi camkanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berputus asa. Yang kedua, tidak ada niat dan bersemangat untuk meneruskan usaha yang gagal itu. Kemudian ketiga, selalu di wajahnya tampak murung, seakan tidak memiliki gairah untuk bangkit dan berusaha kembali. Yang keempat, hati dan pikiran yang mudah terpancing emosi, sehingga penyebab sedikit saja sudah timbul kemarahan yang memuncak. Ini di antara ciri-ciri orang yang berputus asa. Ya, oleh karena itu kita sebagai umat Islam dilarang untuk berputus asa. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang mendengarkan segala permintaan kita, yang mendengarkan segala doa kita. Ya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala masih senang mendengar doa-doa kita. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik untuk kita. Untuk itu kita sebagai seorang muslim, maka kita harus dapat menjauhi akhlak tercela, di antaranya adalah ananiyah dan putus asa. Mudah-mudahan sifat-sifat tercela ini yang dapat kita redam yang ada dalam diri kita, dapat kita hilangkan dalam diri kita, sehingga kita akan menjadi manusia yang terbaik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, walaupun sedikit, mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita mengenai akhlak tercela pada diri sendiri, terutama mengenai sifat ananiyah dan berputus asa. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.